Hari Minggu kemarin, Cut Meyriska mendapatkan dispensasi khusus dari sinetron Anak Jalanan. Artis yang sukses memerankan sosok Adriana ini punya waktu rehat syuting sehari karena harus mengikuti acara manasik umroh. Dan pagi itu bersama ayah, bunda serta adiknya, Cut Meyriska berangkat dari kediamannya ke tempat manasik umroh di kawasan Setu Village, Cilangkap, Jakarta Timur. Rencananya Cut Meyriska dan keluarga akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 24 Desember mendatang. Karena hari Minggu jalanan cenderung lancar, tak butuh waktu lama bagi artis yang biasa disapa Cika ini serta rombongan tiba di lokasi manasik umroh. Cika dan keluarga pun disambut hangat oleh pihak biro dan panitia penyelenggara umroh. Biasanya hari-hari Cika lebih banyak di lokasi syuting dan fokus dengan skrip skenario. Namun hari itu ia harus serius dan khusyuk dengan segala hal yang berhubungan dengan tata cara ibadah umrohnya di Tanah Suci kelak. Kalau kita jadi tamu yang baik, kira-kira tuan rumah senang nggak? Layani dengan baik tidak? Intinya, mari kita belajar menjadi tamu yang baik. Ya Bu ya, menjadi tamu yang baik supaya tentu kita pun mendapatkan pelayanan yang baik dari Allah SWT. Assalamualaikum bilang ya, main gedung aja. Begitu nggak janjian, pas jam istirahat lagi. Main nonton aja masuk ya. Mimpi memang belum sepenuhnya kesampaian karena Cika belum menjejakkan kaki di Tanah Suci Mekah dan belum melaksanakan tahap demi tahap ibadah umrohnya. Namun paling tidak tinggal menghitung hari impian ini terwujud. Cika sudah sangat bersyukur karena tidak lagi menunda-nunda niatnya. Sebenarnya Cika sudah 3 kali berniat berangkat namun selalu gagal. Cika merasa benar-benar berhutang karena ibadah umroh merupakan salah satu nazarnya yang sudah diucap sejak 3 tahun yang lalu. Nazar sih sebenarnya 3 tahun yang lalu. Nazarnya itu lebih ke yang untuk syuting catatan hati sama istri. Kalau lewat dari 100 episode pengen 7 MH kelewatan. Udah dapat banyak. Terus Anak Jalanan juga alhamdulillah. Kalau belum berangkat memang udah berapa kali ganti travel juga. Gagal-gagal rezekinya sampai ini. Ya alhamdulillah. Ya kan kalau tahun lalu bisa gitu kan, beberapa tahun yang lalu. Tahun depan itu apa sih pengennya yang belum didapetin di tahun ini? Apa yang mau dicapai di tahun depan? Kebanyakan kan yang rezeki ini segala macam. Pasti kan tahun kemarin aku juga ngomong pengen banget membahagiakan orang tua dengan cara umroh gitu kan. Nah kebetulan banget tahun ini aku diberi kesempatan sama Allah untuk membahagiakan kedua orang tuaku untuk umroh gitu. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Rupanya tidak hanya untuk melunasi nazar, tapi Cika memang butuh mendekat kepada Allah, terutama untuk urusan hati. Cika kini diam-diam tengah merasa gundah karena usai gagal menikah dengan Tuku Fatir, sampai kini belum punya gantinya. Atau jangan-jangan ia masih berharap untuk kembali pada Tuku Fatir, kembali kepada sang mantan yang seorang perwira polisi itu. Dan mungkinkah sang adik juga ikut berdoa khusus untuk jodoh kakaknya di Mekah nanti? Jadi lebih baik lah gitu. Jangan. Dapat duit banyak beli mainan gitu. Dia pikirannya mau mainan gak jauh-jauh. Pada waktu lah buat keluarga jalan kemana gitu doanya. Itu agak Jangan menyindir sibuk sih ya. syuting terus. Nah berarti ini salah satu kualitas juga nggak sih berarti kata mumpung ibadah bersama Iya, jadi inilah waktu Sama-sama sama keluarga. sama keluarga untuk semingguan ya, bareng sama keluarga. Memang kalau waktu untuk ketemu tadi katanya disuruh cari duit yang banyak. Terus dibilang kalau bisa sama keluarga ketemu, jangan sibuk syuting. Gimana sih, mau nyari duit apa mau ngumpul? Dua-duanya. Selesai acara manasik, Cika dan keluarga serta para calon jemaah umroh lainnya dijamu dengan masakan khas Timur Tengah.
Ya pemirsa, nah manasiknya udah kelar, terus sekarang itu mau makan dulu sama keluarga. Terus di sana katanya ada makanan Arab. Makanan Arab apa aja nih mas? Makanan Arab apa aja nih mas? Ada di situ. Ada nasi mandi, Oh, tunggu bahasa Arabnya di sini, artinya di sini ya. menjejaj, Ah, nasi mandi pakai biryani, ayam goreng, terus ada apa lagi? warak enab. Ah, Warak enab itu daun anggur dibungkus sama nasi. Sambusa, ah. Tunggu bahasa Arab. Sambusa itu apa? sambusa tuh kayak pastel gitu, dalamnya daging sama sayuran. Cika dan keluarga terlihat sangat menikmati hidangan yang disajikan. Rupanya karena kental mengalir darah Aceh di tubuhnya, maka hampir semua menu khas Timur Tengah itu cocok untuk lidah dan perutnya. Tim MNC Media secara khusus menemui orang tua Cut Meriska selesai menerima jamuan. Kedua orang tua Cika sangat bersyukur dan bahagia. Alhamdulillah, itulah anak yang baik ya, berjuang, nggak putus asa, berapa kali udah gagal, alhamdulillah tahun ini berhasil untuk berangkat, walaupun belum berangkat ya tanggal 24, mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan bagi kami semua, bagi anak kami Cut Meriska yang sudah berjuang benar-benar supaya bisa bareng ke menaikkan ibadah umroh. Ada hal lain yang mengejutkan dari pengakuan ayah serta ibunda Cut Meriska. Tak lain soal jodoh untuk putrinya. Ayah dan ibunda Cut Meriska mengaku kini sudah ada pria yang dekat dan serius dengan putrinya. Sayang mereka belum mau terbuka soal identitas sang calon menantu. Jangan-jangan umroh mendatang memang menjadi bagian langkah Cut Meriska untuk benar-benar menyudahi masa lajangnya. Pokoknya di luar selebritis. Itu kita nggak bisa tentuin ya kapan aja, mungkin aja besok, mungkin tahun depan, kita kan nggak bisa pastiin. Yang pastinya kita selalu berdoa kepada Allah, yang penting yang terbaik buat anak. Kita bebaskan ke dia. Yang penting aturan udah sesuai dengan aturan agama, itu yang harus dijalankan. Sesuai kita menentukan agama kita, keyakinan kita begini-begini, ya itu aja, lain nggak ada. Apa mau kapan aja nggak ada masalah, yang penting mereka kalau berpasangan udah cocok, udah sedia sepeda, lanjut. Dua hari libur pada akhir pekan digunakan oleh pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar untuk berkunjung ke kota Medan. Medan bukanlah kota yang asing buat keduanya, karena Irwan sejak 3 bulan lalu membuka toko kue di kota tersebut. Namun kedatangan Irwansyah dan Saskia ke kota Medan kali ini bukanlah semata untuk mengunjungi toko kue milik mereka, tapi sekaligus pula ingin berbaur dengan masyarakat Medan. Irwan dan Saskia ingin mengenal kota Medan lebih dekat lagi dengan cara terlibat dalam kegiatan gotong royong di kota tersebut. Kegiatan gotong royong bersih-bersih lingkungan memang diagendakan oleh Wali Kota Medan Zulmi Eldin menjadi agenda rutin. Irwan dan Saskia dengan tanpa ragu dan tanpa takut kotor ikut membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Makanya kota Medan insya Allah bersih karena program dari Pak Wali Kotanya memang kita bersih-bersih. Setiap minggu bersih-bersih, jadi kalau hari Sabtu pada keluar semua, minggu udah bersih gitu kan. Iya, alhamdulillah seru banget. Ternyata juga memang warga sini juga memang ikut semua dengan program Pak Wali bersih-bersih dan kita tadi pas datang udah lumayan bersih memang gitu. Jadinya kita cari yang belum mereka kerjain. Aku happy banget loh hari ini, nggak peres beneran, happy banget kelihatannya. Dan tadi ngomongnya ya Bu ya, setelah kita angkat kotoran-kotorannya, lumpur-lumpurnya, airnya tuh ngalir, jadi insya Allah nggak banjir lagi. Masya Allah, hebat Medan. Aku suka kok, emang suka, maksudnya kayak di Jakarta pun memang suka panas-panasan aja lari gitu, emang suka gitu.
CFD-an gitu kan, suka. Jadi ya kalau misalnya kayak gini, diajak kayak gini happy-happy aja. Lelah melakukan bersih-bersih, Irwan dan Saskia dijamu dengan makanan-makanan khas Medan yang menggugah selera. Saskia begitu tertarik dengan lontong Medan karena ia memang belum pernah mencicipinya. Nah kebetulan tadi kan aku di hotel nggak makan lontong Medan kan, padahal ada. Nah di sini ini pasti lebih enak daripada masakan di hotel karena yang bikin warga sini langsung. Ya Bu ya, ternyata yang masak warga sini langsung. Acara bersih-bersih ditutup dengan penanaman pohon. Irwan Syah menanam sendiri pohon tersebut dan pohon itu ditandai dengan papan nama bertuliskan namanya. Pohon yang ditanam Irwan ini menjadi simbol kepedulian Irwan Syah terhadap lingkungan hidup. Kegiatan di hari Sabtu itu sungguh padat buat Irwan dan Saskia. Hari itu keduanya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi butik milik istri wali kota Medan. Saskia menggunakan kesempatan baik itu untuk mengenal batik Medan yang punya corak khas. Motif batik Medan biasanya diangkat dari alam, tapi becak khas Medan juga bisa diangkat menjadi motif dalam batik khas Medan. Saskia juga bergerak di bidang bisnis fashion muslimah dan sebagai desainer, ia kerap memadukan desain baju muslimahnya dengan unsur tradisional. Kebetulan istri wali kota Medan juga seorang desainer busana muslimah, sehingga Saskia bisa bertukar ide-ide kreatif dengannya. Ini yang cantik ya, juga dicap lalu ada coret juga. Jadi campuran antara cap dan tulis. Bahan dasarnya ini berdiri semua di sini ada BM dan aku sebagai pecinta batik dan desainer juga yang memang mengangkat batik kain-kain tradisional dari semua Indonesia. Nah Medan belum nih, nah makanya sekarang aku diperkenalkan sama batik Medan. Sebenarnya hal-hal yang kayak gini kan sering aku lakuin gitu, keliling ke daerah-daerah nyari tentang batik-batik. Kemarin kan aku ngangkat batik Jakarta yang bilang kayaknya belum terlalu lama juga. Terus di Surabaya juga memang batiknya langsung nggak kalah dengan sejarah cerita sendiri dan banyak apa ya filosofi yang diangkat yang budaya Bisa menemani Saskia mengenal batik Medan, Irwan Syah kemudian mengunjungi toko kue miliknya. Hari itu Irwan menggelar acara syukuran karena toko kue miliknya yang baru berusia 3 bulan itu ternyata angka penjualannya sangat memuaskan. Dalam rangka syukuran kalau misalkan kita sesuai dengan target. Juga ada makan-makan bersama karyawan. Tak lupa Irwan menggunakan kesempatan berkunjung ke toko kuenya untuk melayani pula para pembeli. Keberadaan Irwan tentu sangat menyita perhatian para pembeli. Mereka bahkan tak ragu untuk meminta foto bersama Irwan. Walau angka penjualan di toko kuenya sangat memuaskan, namun Irwan belum puas kalau kue rasa durian miliknya itu belum dijadikan oleh-oleh khas Medan. Ya alhamdulillah kita dapat kepercayaan sama masyarakat Medan dan kebetulan memang kita kan memang oleh-oleh khas Medan, tapi belum oleh-oleh kali ya, Ji? Iya. Belum oleh-oleh karena memang yang beli masih warga Medannya aja gitu, belum keluar. Hari kedua keberadaan Irwan dan Saskia di kota Medan dibuka dengan kegiatan subuh keliling di Masjid Raya Kota Medan. Di setiap kota yang dikunjungi, Irwan memang selalu tertarik dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang udah di Masjid Raya di Medan. Oke, pemirsa, kita subuh dulu udah mau azan. Yuk kita masuk ya. Ya senang ya gitu sholat subuh berjamaah di masjid gitu kan. Kalau buat para laki kan memang wajib gitu untuk berangkat dari rumah sholat di masjid gitu. Nah aku lihat ini program yang perlu didukung gitu. Ya, ini sekarang kita mau ganti baju dulu, siap-siap mau senam. Sarapan dikit dulu, sarapan dikit biar ada tenaga. Oke, semangat.
Siang harinya Irwan dan Saskia ikut kegiatan senam jantung sehat di lapangan Merdeka Medan. Apa yang dilakukan oleh Irwan dan Saskia patut dipuji. Keduanya tidak hanya peduli dengan bisnis toko kue mereka di kota Medan, tapi juga ingin mengenal masyarakat Medan lebih dekat. Irwan dan Saskia ingin mengenal kultur dari masyarakat Medan di tempat Irwan dan Saskia menanamkan bisnisnya itu. Di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Itulah yang dilakukan Irwan dan Saskia, yaitu mengenal serta mengikuti adat istiadat di tempatnya membuka bisnis toko kue. Di sini nggak ada kampanye, nggak ada tujuan lain, ini lillahi ta'ala karena memang kita, saya pecinta Indonesia, saya sangat Indonesia banget gitu sampai maksudnya di bisnis saya pun saya mengembangkan batik yang ada di Indonesia. Udah terbiasa keliling ke kota-kota di Indonesia gitu, kita banyak melihat kultur atau budaya yang berbeda-beda di setiap kota, itu suatu kenikmatan gitu buat kita. Insya Allah kita bisa silaturahmi lagi kapan lagi, nanti teman-teman diajak lagi untuk ikutin kita. Oke, makasih. Assalamualaikum. Medan rumah kita.